Ferdian Al-Laudin, SMKN 1 Cerme Gersik, Kabupaten Gersik. Baik, dan selanjutnya mohon izin Ibu. Halo Sobat Ini Gresik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya, Daniel Setiawan, selaku host podcast kita kali ini yang ke-18. Kali ini kita kedatangan sosok muda yang berbakat. Tentunya mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi semua audiens Ini Gresik. Beliau hadir adalah saudara Mas Muhammad Hanif Ferdian Al-Laudin. Terima kasih atas kehadirannya. Salam kenal Daniel. Jadi beliau ini usianya masih sangat muda ya. Dan kemarin kita dapat informasi dari pihak sekolah bahwasanya Mas Hanif ini sudah meraih berbagai kompetisi ya. Salah satunya adalah di juara 1 LKS ya, tingkat kabupaten, tingkat provinsi ya, dan yang lainnya. Nah, kemarin juga beliau Mas Hanif ini punya pengalaman magang juga nih teman-teman. Jadi yang khususnya teman-teman di SMK itu ada kewajiban magang yang di Petro dan PT Garam ya kalau nggak salah. Oke, penasaran bagaimana perjalanan Mas Hanif? Ya, kita langsung saja ngobrol dengan Mas Hanif ya. Mungkin boleh memperkenalkan diri. Silakan Mas Hanif. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Muhammad Hanif Ferdian Al-Laudin. Di sini saya bertempat tinggal di Manyar, Gresik dan bersekolah di SMK Negeri 1 Cerme Gresik. Sebelumnya saya pernah magang di PT Petrokimia Gresik bagian produksi dan juga analisis lab, dan juga di PT Garam dengan posisi yang sama. Selain itu saya juga memiliki minat bakat untuk mengetahui proses-proses yang terjadi di dunia ini, seperti kayak bagaimana mesin itu bekerja atau yang lainnya, seperti itu. Oke, kalau boleh tahu Mas, mungkin ada alasan tertentu memilih jurusan teknik kimia ya? Teknik kimia. Sebenarnya waktu dulu awal-awal perpindahan dari SMP ke SMA atau SMK, saya awalnya tidak berminat untuk melanjutkan di bidang SMK karena niat saya itu awalnya memang di perkuliahan. Jadi ranahnya di SMA. Seperti itu. Tetapi ada satu dan lain hal yang mengubah saya untuk ke SMK Negeri 1 Cerme ini. Kemudian alasan saya memilih teknik kimia sendiri itu dulu karena waktu itu saya masuk di pendaftaran SMA SMK itu kan melalui Golden Ticket. Jadi saya memilih nilai tertinggi yang ada di SMK Negeri 1 Cerme itu di jurusan apa. Ternyata setelah saya cari-cari, itu ternyata nilai tertinggi selama ini yang diperoleh itu ada di jurusan Teknik Kimia Industri. Seperti itu. Jadi saya memilih di jurusan tersebut. Oke, waktu pertama kali masuk SMK Negeri Cerme itu, apakah sudah punya gambaran nih sebelumnya saya mau jadi siswa berprestasi nih, atau mengalir saja nih begitu saja? Awal-awal masuk di SMK Negeri 1 Cerme ya saya hanya menjadi pelajar biasa saja, nggak yang gimana-gimana. Bahkan awal-awal itu saya nggak berniat untuk mengikuti organisasi yang ada di sekolah, karena emang saya pikir ya di SMA SMK itu harusnya lebih berfokus ke dunia selanjutnya lah, nggak yang seperti SMP yang bisa fokus di SMP-nya aja gitu. Untuk SMA SMK-nya kan bisa menyusul sesuai apa yang kita inginkan gitu. Untuk yang SMA SMK ini kan sedikit lebih sulit. Jadi saya ingin fokusnya itu buat nyari nilai akademik yang lebih tinggi supaya nanti di perkuliahan maupun di dunia kerja itu bisa dipermudah lah melalui nilai akademik tersebut, seperti itu. Oke, siap. Oke, baik. Jadi memang awalnya ini Mas ya tapi sudah ada ketertarikan ya di bidang kimia ya. Ya. Kira-kira kalau boleh diceritakan, kan ada berapa tahun? 3 tahun ya. 3 tahun. Itu proses titik baliknya gimana? Ada ketertarikan yang sangat intens ya dalam bidang khususnya di teknik kimia ya. Awalnya kan dari SD maupun SMP itu kan
saya memang berniat di bidang IPA atau ilmu pengetahuan alam. Kemudian di SMK ini waktu semester pertama kalau tidak salah itu saya menjadi peringkat pertama dalam kelas tersebut. Kemudian di jurusan terutama di kepala program keahlian itu meminta saya untuk mendampingi ikut lomba LKS juga waktu itu tahun 2024 kalau tidak salah untuk mendampingi risetnya, jadi membantu risetnya gitu. Kemudian tahun selanjutnya 2025 saya ditugaskan atau diberi amanah untuk melanjutkan lomba LKS tersebut dari tingkat kabupaten sampai di provinsi. Itu merupakan salah satu titik balik yang menjadi semangat saya untuk tetap mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi gitu. Oke. Kalau menurut Mas Hanif itu kira-kira tantangan yang terbesar dalam belajar kimia itu apa aja kan? Kebanyakan itu teman-teman jarang ya suka mungkin merasa sudah berat dulu nih mau belajar kimia. Nah ini kira-kira menurut Mas Hanif apa nih tantangannya? Sebenarnya tantangan yang paling susah dalam memahami kimia itu adalah konsepnya. Jadi kita harus memahami bagaimana konsep itu berjalan. Misalkan secara sederhana itu ibaratkan kita mau buat surat lamaran pekerjaan lah. Nah, kalau misalkan kita tidak tahu konsepnya seperti apa, kemudian susunannya seperti apa, kemudian bagaimana SLK ini bisa tertarik mendapat ketertarikan dari HRD itu bagaimana, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita nggak memahami konsepnya dari awal, itu kita akan kesusahan untuk memahami kimia, seperti itu. Oke, berarti memang ada ini ya, Mas Hanif sudah punya kerangkanya gitu ya. Ya. Mungkin kalau buat teman-teman yang belum punya gambaran kira-kira apa nih motivasinya biar tertarik ke kimia itu apa kira-kira? Yang pertama harus suka dulu ya. Pertama itu suka dulu, terus memahami dari awalnya kimia itu seperti apa. Misalkan dari teori-teori dasarnya kimia itu dari mana, terus ada teori-teori dasarnya itu apa aja. Kemudian dari teori dasar itu berkembang menjadi teori-teori lainnya yang menyempurnakan teori dasar itu. Jadi bisa lebih dipahami dari awal kita belajar tentang dasar-dasarnya daripada langsung kita terjun ke tengah-tengahnya. Nah, nanti kalau kita langsung terjun ke tengah-tengahnya, nanti akan kembali lagi ke teori dasarnya seperti itu. Oke. Kemarin pas magang juga di kimia juga ya? Iya. Dipakai kimia. juga ya? Iya. Waktu ini sama ya di Peter sama di Garam itu. Iya, sama-sama dipakai. Jadi sebenarnya sisi banyak ya yang membutuhkan, apalagi di Gresik ya khususnya ada perusahaan yang terbesar juga ya Petro yang memang khusus di bidang kimia itu. Tapi ada kerjasama nggak ya sekolah dengan Petro? Kalau itu saya kurang tahu. Seharusnya ada kerjasama karena tiap tahun kita juga mengirim peserta magang di PT Petrokimia Gresik itu dari berbagai jurusan, terutama di jurusan KI sendiri. Oke. Baik, kan Mas Hanif selain belajar itu ikut kompetisi kan tentunya ada pembagian waktu nih. Bagaimana antara belajar sama mengikuti lomba. Nah, kira-kira rutinitasnya itu untuk bisa membagi itu seperti apa, Mas Hanif? Kalau membagi antara lomba sama biasa, itu saya fokusnya gini. Kalau misalkan di sekolah itu kan terutama yang LKS ya, itu kan fokusnya di riset. Nah, kalau di sekolah saya fokus hanya di LKS saja. Untuk riset itu kendala apapun sebisa mungkin diselesaikan di sekolah. Nanti setelah sampai rumah itu waktunya kita untuk istirahat dan juga belajar untuk mata pelajaran umum seperti matematika dan lain-lain gitu. Oke, tapi tetap bisa membagi waktu ya. Kalau misalkan di rumah juga belajar yang LKS juga, nanti mapel yang biasanya ketinggalan. Oke, siap. Tapi ada teman atau pembimbing ya, guru pembimbing seperti itu ya. Ada ya. Oke. Selama proses di sekolah ya, termasuk ikut lomba dan sebagainya, pernah nggak Mas Hanif itu ada momen merasa minder nih atau merasa kalah terlebih dahulu? Kira-kira di momen seperti apa, terus bagaimana nih mengatasinya? Sebenarnya itu
kendala yang umum terjadi lah bagi pelajar kita itu ketika mengikuti lomba terus melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada kita. Tapi jangan jadikan itu sebagai bahan kita untuk minder, tapi jadikan itu sebagai semangat kita lah. Oh ini aja bisa lebih baik kok, kenapa kita nggak bisa lebih baik dari dia, gitu aja. Kalau saya biasanya mikirnya seperti itu. Iya, jadi sama-sama makan nasi ya. Iya, gitu. Nah ini juga buat teman-teman sebagai motivasi juga nih. Jadi kalau mau berprestasi tidak usah minder, harus kita semuanya bisa ya, tinggal kesempatannya seperti apa. Memanfaatkan sebaik-baiknya ya peluang yang teman-teman dapatkan. Nah, ketika Mas Hanif sudah berada di mungkin berhasil ya meraih juara 1 ya bahkan ya di tingkat provinsi, apa yang terlintas nih pertama sama Mas Hanif? Yang pertama ya tetap bersyukur, terus kemudian berterima kasih pada Bapak Ibu guru pendamping, orang tua dan juga sekolah yang selama ini kan mendukung apa yang saya lakukan gitu. Terus setelah itu ya waktunya kita untuk istirahat sebentar agar tidak burn out atau tidak stres lah ibaratnya gitu kan. Beberapa bulan dikejar untuk riset, untuk menang lomba gitu kan. Pikiran kan merasa capek, jadi juga butuh istirahat juga gitu. Apa Mas biasanya dibuat apa? Main? Kalau baca buku? Saya biasanya itu tergantung. Kadang kalau ada waktu luang saya keluar jalan-jalan gitu aja. Kalau misalkan nggak ada waktu atau lagi males keluar, ya scroll IG atau TikTok tapi baca berita gitu. Jadi ada berita tentang misalkan proses sebuah pabrik gitu, sering muncul di IG gitu. Nah, saya baca, oh ternyata prosesnya seperti ini. Nah, itu juga sebagai salah satu cara saya healing dan juga belajar biar nggak burn out. Iya ya. Scroll ini ngersik juga nggak? Iya. Oh ya, terima kasih Mas. Oke, baik. Kemarin juga kita sempat up juga ya. SMK Cerme salah satu sekolah yang paling banyak ya meloloskan siswanya ya Gresik, se-Kabupaten Gresik. Ada berapa jumlahnya Mas? 75 ya. Iya. Paling banyak di kampus mana itu? Kalau tidak salah di UPN sama di UNESA kalau tidak salah. Kalau Mas Hanif sendiri di UPN ya? Iya, di UPN Veteran Jawa Timur. Okay. Jadi dari semua pencapaian yang sudah Mas Hanif dapatkan ya, mulai dari juara, kemudian berhasil masuk ke kampus yang diidam-idamkan, itu kira-kira momentum mana yang menurut Mas Hanif itu emosional gitu ya? Ya mungkin akan teringat terus nih, berkesan ya, paling berkesan. Yang paling berkesan itu ketika ikut lomba ya, nggak hanya LKS, tapi lomba-lomba lainnya itu kan juga berkesan. Prosesnya bagaimana kita mengikuti lomba itu sangat berkesan. Apalagi ilmunya itu yang nggak bisa kita dapat dari kita hanya datang ke sekolah belajar terus pulang gitu aja. Itu nggak bisa didapat ketika kita biasa seperti itu. Jadi semua itu berkesan di sekolah. Itu kalau boleh tahu lombanya individu apa tim Mas? Kalau ada yang individu, ada yang tim, tergantung. Yang di mungkin boleh diceritakan Mas tadi ya. Tadi pialanya mana? Oh ini Mas. Ini apa itu? Itu yang kelompok, yang karya tulis. Ini dulu mungkin ya, ini diceritakan dulu. Yang itu adalah LKS atau lomba kompetensi siswa. Satu. Ini yang individu atau kelompok ya ini? Individu. Yang individu ya, oke. Boleh diceritakan sedikit mungkin Mas, yang dibawakan apa waktu itu? Untuk yang di provinsi sendiri itu kan kita judulnya sama karena modulnya langsung keluar dari pihak cabang dinas provinsinya itu. Kemudian bagaimana kita mendapatkan hasil yang terbaik daripada modul yang diberikan gitu. Jadi untuk proses sendiri untuk yang LKS tingkat provinsi ini itu tahun ini pas 1 bulan sebelum pelaksanaan. Jadi 1 bulan sebelum pelaksanaan modulnya turun, terus kita kemudian riset bagaimana teorinya, bagaimana konsep dasarnya, kemudian dikembangkan seperti apa, terus kita nanti butuh pendampingan
seperti apa gitu, nanti kita cari awal-awalnya. Kemudian pertengahan kita coba-coba trial mulai dari komposisi, bahan yang digunakan, kemudian perlakuan yang kita lakukan kepada produknya itu seperti apa. Kebetulan tahun ini yang keluar itu adalah pembuatan margarin yang banyaklah kita temui di sekitar kita, dan pembuatannya juga nggak terlalu rumit seperti pakai minyak ya. Iya, pakai minyak. Kemudian apalagi? setelah riset itu trial kita coba, kita mengerucutkan lah dari proses trial tersebut mana yang terbaik. Kita pilih 3, kemudian kita buat lagi secara konsisten dengan prosedur, komposisi, dan juga bahan yang sama. Apakah hasil tersebut itu masih konsisten dari awal sampai akhir? Kalau misalkan masih, kita ajukan lagi. Kalau tidak, kita keluarkan. Jadi biar tidak mengganggu. Dari hasil yang telah dipilih tadi, itu dilakukan tes oleh Bapak Ibu Dewan Guru, mulai dari guru jurusan dan juga teman-teman saya. Kemudian dari kepala sekolah juga mengecek tuh apakah sudah layak untuk diperlombakan. Kalau misalkan belum, kita cari lagi komposisi yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu Dewan Guru, teman-teman maupun Bapak Ibu kepala sekolah. Tuh. Oke. Berarti tetap ini dulu ya, apa? Dievaluasi dulu sama. Tetap. Mungkin boleh ditunjukkan Mas yang di bawah itu apa aja? Untuk yang ini sama seperti sama ini. Ya? Oke. Ya. Ini sama, terus yang satunya? Yang satunya ini kemarin tahun 2026 juga di Universitas Internasional Semen Indonesia itu, sama lomba karya tulis ini. Oke. Grup lomba karya tulis ini. Misi ya yang kabupaten berarti. Oke Mas, selanjutnya mungkin boleh, tentu dalam perjalanan Mas Hanif ya meraih prestasi sampai sekarang itu ada sosok-sosok yang berpengaruh ya. Mungkin boleh diceritakan kira-kira siapa saja yang berpengaruh dalam mendorong ya atau memotivasi Mas Hanif. Yang pertama tetap dari orang tua, karena apapun yang kita lakukan tetap minta izin ke orang tua, minta restu, minta doanya supaya apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan itu tetap lancar, diberikan kemudahan. Kemudian juga dari Bapak Ibu Dewan Guru atau Bapak Ibu pembimbing itu juga yang membantu kita untuk mempelajari dan juga membimbing kita dari awal sampai akhir, yang capeknya luar biasa itu tadi. Kemudian juga ada teman-teman yang juga membantu dari awal sampai akhir, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung, itu tetap membantu proses-proses dari pemenangan lomba itu tadi. Tidak lupa juga dari sekolah juga yang selama ini tetap mendukung siswa-siswinya untuk meraih prestasi yang sesuai dengan minat dan juga bakatnya dari masing-masing siswa tadi. Oke, baik. Terima kasih Mas Hanif ya sharingnya. Jadi memang kita podcast kita sengaja menghadirkan teman-teman siswa ataupun mahasiswa yang berprestasi ya, untuk memotivasi teman-teman semuanya bahwasanya dari Gresik itu ternyata juga bisa menjadi lokal heroes gitu ya. Jadi teman-teman masih bisa banyak peluang yang didapatkan gitu ya. Kemudian kembali ke tadi ya pengalaman Mas Hanif ya ketika magang di dunia industri, kan bisa membedakan ini atau mendapatkan sesuatu nih. Kira-kira pengalaman yang paling membuka mata ya selama berada di industri seperti apa? Apakah ilmu yang dipelajari itu sudah bisa sesuai dengan di dunia industri atau bagaimana Mas Hanif? Kalau bicara kesesuaian, tetap teori sama praktis itu sama-sama berpengaruh dan saling berhubungan. Tapi yang membuat saya terbuka itu ternyata industri itu tidak sesimpel yang kita pikirkan. Itu ada beberapa hal itu yang merubah atau mempengaruhi hasil dari teoritis yang telah kita susun sedemikian rupa. Misalkan kita ingin membuat larutan garam lah, tinggal menambahkan garam dan air. Ternyata dalam industri ada beberapa hal yang mengganggu atau
mempengaruhi dari hasil produk akhirnya. Kalau berdasarkan teori, kita hanya menambahkan larutan air dan juga larutan air dan juga padatan garam seperti itu. Nanti hasil akhirnya atau produknya adalah larutan garam yang memiliki rasa asin. Tetapi dalam praktisnya di industri ternyata ada hal lain. Mungkin seperti ada mineral yang dapat mengganggu, kemudian ada kotoran-kotoran dan juga ada faktor X yang enggak kita tahu juga sebenarnya itu di mana dan bagaimana itu bisa terjadi gitu. Itu yang membuat saya ternyata industri itu enggak sesimpel yang ada di teori dan yang kita pikirkan. Ternyata lebih kompleks lagi dan parameter yang disusun dan juga diawasi itu juga lebih banyak tuh. Setelah tahu tadi Mas Hanif ya di dunia industri, kemudian apakah semakin menguatkan atau melemahkan untuk semakin berkarir di bidang teknik kimia ini? Karena saya sendiri itu suka mencoba hal baru dan yang cukup menantang, jadi saya juga tetap melanjutkan di teknik kimia ini karena juga sudah dipelajari di SMK dari dasarnya sampai pertengahan. Kemudian kalau tidak dilanjutkan kan agak sayang gitu ilmunya, dan juga kasihan juga orang tua yang sudah memperjuangkan sampai seperti itu dan kita sia-siakan dengan tidak melanjutkan gitu. Oke. Di UPN sama ya jurusannya? Iya, sama. Teknik, berarti linear ya? Iya. Oke. Kalau dari sekolah berapa orang yang diterima sama jurusannya? Pak sendiri? Ada 4 orang ada kalau 4 tidak orang. salah. Iya, 4 orang. Oke. Nah, Mas Hanif ini kan sudah diterima ya di UPN Jawa Timur, UPN Veteran Surabaya ya, melalui SNBP. Ya. Nah, setelah ini apa kira-kira target yang ingin dicapai Mas Hanif selama 5 atau 10 tahun ke depan? Target terdekat saya itu dalam perkuliahan itu menjadi asdos. Karena itu impian saya sejak tahu bahwa mama itu sarjana. Tuh. Ibu? Ya. Oh, ibu. Ibu ajar juga? Ngajar gitu. di MI gitu. Gitu. Kemudian saya berimpian pengen jadi asdos karena asisten dosen. Iya. Kenapa nggak jadi dosen aja sekalian? Kalau bisa sampai jadi dosen alhamdulillah. Karena setelah S1 juga saya berminat di S2 dan selanjutnya, tapi karena sepertinya kok tidak didukung sama yang di lingkungan itu, ya udah lebih baik di S1-nya saja, nanti S2 atau S3-nya itu menyusul lah gitu. Oke, siap. Berarti sudah ada planning untuk ini ya, untuk sekolah lagi ya. Ya. Okay. Selain itu juga kalau bisa lulus itu nggak sampai 3 tahun tuh, lebih di bawahnya lah 2,5 gitu, biar nggak terlalu panjang dan juga nggak terlalu membebani juga sama orang tua gitu. Oke, baik. Berapa bersaudara berarti Mas Hanif? Saya 2 bersaudara sama adik saya. Oh, nomor 1 ya? Iya. Oke. Baik. Kalau UPN itu pilihan keberapa berarti kemarin? Kebetulan 1, 2. UPN itu di pilihan kedua. Ya. Yang pertama di mana? Pilihan pertama di Teknik Kimia Industrinya ITS. Oh, di ITS. Oh, ada ya di ITS ya? Iya, ada. Oke. Berarti ke pendidikan. Oke, baik. Baik, mungkin ada ini Mas, buat memotivasi teman-teman yang lain ya, mungkin yang belum lolos, mungkin ya belum lolos SNBP, barangkali ada semangat motivasi buat teman-teman agar tetap mencapai yang diraih itu Mas. Yang pertama, jangan mudah menyerah karena banyak jalan menuju apa yang kita impikan. Kalau misalkan yang atas atau Tuhan tidak menghendaki, pasti ada jalan yang lebih baik yang disediakan oleh Tuhan itu menuju apa yang kita impikan, meskipun itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita impikan gitu. Kemudian
yang tidak lolos SNBP masih ada cara lain seperti SNBT, mandiri ataupun mengikuti atau masuk di perguruan tinggi swasta atau PTS gitu. Oke. Luar biasa ya obrolan kita kali ini dari Mas Muhammad Hanif Fardian Al-Alauddin yang saat ini sudah diterima di SNBP ya, meskipun bukan SMA ya, tapi dari SMK ya. Dari SMK, tapi ternyata juga bisa mencapai apa yang dicita-citakan itu ya. Dan mudah-mudahan juga bisa menginspirasi teman-teman semuanya yang mungkin ada sama ya cita-citanya, kepingin di dunia teknik kimia ya khususnya. Oke, baik. Mungkin sebelum kita akhiri barangkali ada yang mau sampaikan Mas Hanif, pesan-kesan buat teman-teman? Buat teman-teman jangan lupa untuk belajar, gitu aja. Karena semua hal yang kita impikan itu berawal dari belajar yang giat. Kemudian jangan malu untuk bertanya, karena sesuatu yang kita tahu itu berawal dari pertanyaan. Seperti teori-teori yang ada selama ini juga itu kan berawal dari pertanyaan gitu. Terus berusahalah semaksimal mungkin di masa muda selagi masih bisa gitu. Karena saya juga masih mengusahakan itu tetap berjuang di masa muda supaya nanti insya Allah dan saya harapkan itu di masa tuanya nggak sesusah yang di masa mudanya gitu. Oke, luar biasa. Mas Hanif, berapa Mas usianya sekarang? 18 tahun. 18 tahun ya, masih 18 tahun ya. Sudah banyak prestasi dan sekarang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih Mas Hanif dan Sama-sama. Ibu Guru yang sudah mengantarkan ke podcast ini Gresik ya. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa bermanfaat ya. Terima kasih juga buat rekan-rekan semuanya yang sudah menonton ya. Jangan lupa di like, di komen dan di subscribe, dan silakan bisa dibagikan ke teman-teman yang lain ya, khususnya teman-teman dari SMK 1 Cerme ya, SMK Negeri 1 Cerme yang muridnya pinten Bu? Satu angkatan sekitar 600 nggih. 1800 ya. Ini tahun keberapa Bu sekolahnya? ke 27. Tahun 97 ya, berarti sudah 3 tahun 28 tahun ya. Masya Allah ya, luar biasa ya. Sudah 28 tahun ya. Mudah-mudahan mungkin juga banyak alumni SMK Negeri 1 Cerme yang sudah berhasil juga ya, dimanapun berada ya, mungkin bisa dibantu menyebarkan informasi itu. Mungkin dari saya demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.